بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى، Allah jadikan di dalam kehidupan manusia adanya tahapan-tahapan di dalam usia, sehingga seorang yang datang di alam dunia ini akan melewati setiap fase dan tahapan dari usia ini. Seorang ketika datang dalam keadaan bayi, dilahirkan oleh ibunya, tidak lama ia melewati masa ini hingga akhirnya ia memasuki masa kanak-kanak. Kemudian waktu terus bergulir hingga ia mencapai masa remaja. Kemudian terus tumbuh menjadi dewasa, lalu sampai kepada masa tua, dan ia akan sampai pada penghujung dari garis finish kehidupannya. Inilah sunnatullah, realita kehidupan yang Allah jadikan bagi setiap manusia. Tidak ada seorang pun, sebanyak apapun hartanya yang ia miliki, sekuat apapun tenaga yang ia miliki, setinggi apapun jabatannya, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari realita kehidupan ini. Sehingga seorang yang cerdas, seorang yang bisa menggunakan logika dan akalnya, dia akan bertanya, apakah kehidupan ini hanya akan berlalu begitu saja dan kita akan berakhir tidak dengan pertanyaan, tidak dengan hisab, tidak ada balasan, tidak ada hukuman? Karena ternyata di dalam kehidupan ini kita perhatikan ada orang-orang yang menjalani hidupnya dengan menzalimi orang lain. Begitu juga kita saksikan ada orang-orang yang menjalani hidupnya dengan dizalimi orang lain. Bahkan ada sebagian dizalimi ini sampai penghujung kehidupannya ia tidak mendapatkan keadilan. Sampai dari akhir kehidupannya kezaliman ini terus berlaku padanya. Lalu apa sebenarnya hikmah dari kehidupan ini? Dan apakah seorang itu hidup hanya datang di muka bumi ini, kemudian menikmati, lalu meninggal, dan tidak ada lagi kehidupan setelahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat terakhir, dua ayat terakhir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Wahai manusia, apakah kalian menyangka setelah diciptakan, kami menciptakan kalian hanya untuk main-main saja, tidak ada hikmah dan tujuan? Apakah mungkin seorang yang kalau seandainya dia memiliki kedudukan, kecerdasan, kehebatan, seorang pemimpin misalnya, ketika ia melakukan atau membuat sebuah kebijakan, lalu kebijakan ini tujuannya hanya untuk main-main saja misalnya, kalau seandainya ini dilakukan oleh manusia, maka ini tidak terpuji. Misalnya ada seorang, dia sebagai kepala negara misalnya, lalu dia membuat sebuah kebijakan tujuannya hanya untuk main-main, bercanda.
maka dia akan menjadi seorang yang dihujat di seluruh negara tersebut. Karena tidak pantas kedudukan seperti itu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki tujuan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Kalau seandainya hal tersebut tidak mungkin pada makhluk, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna mustahil menciptakan manusia tanpa ada tujuan dan hikmah dari penciptaan tersebut. Kalau kita perhatikan di alam semesta ini, tidak ada satupun makhluk melainkan memiliki fungsi dan hikmah dari penciptaannya. Walaupun terkadang makhluk itu adalah makhluk yang mungkin kita memandangnya sebelah mata, yang tidak memiliki nilai, tapi ternyata memiliki tujuan dan fungsi dalam kehidupan ini. Seperti misalnya seekor lalat. Seekor lalat yang mungkin kalau hinggap di tangan kita, yang akan kita lakukan segera mengusirnya. Tapi ternyata di dalam kehidupan fungsinya sangat-sangat luar biasa. Seekor lalat ini, ia akan hinggap pada tumpukan sampah organik. Yang ia lakukan adalah menyedot sampah-sampah ini. Lalu dengan enzim yang ada di dalam tubuhnya, mengurainya, mengubahnya hingga hancur. Kemudian lalat ini akan tumbuh menjadi lalat dewasa, lalu kawin, kemudian bertelur, lalu telurnya ini akan menjadi belatung, yang lalu akan menghancurkan tubuh dari hewan-hewan yang mati, melakukan proses penguraian, hingga akhirnya kita yang hidup di dunia ini terjaga dari sampah organik yang begitu besar, yang begitu banyak, dan kita bisa menghirup udara segar. Hewan-hewan yang mati ini dibantu proses penguraiannya oleh belatung yang dititipkan dari telur lalat. Kemudian lalat ini, belatung ini setelah memakan bangkai-bangkai dari hewan ini, ia pun akan tumbuh menjadi melakukan metamorfosis dan menjadi lalat lagi, lalu terbang, begitu seterusnya siklus kehidupan lalat. Kalau seandainya lalat yang mungkin kita menilainya sesuatu yang tidak ada nilainya, hama, tapi ternyata di dalam kehidupan ini memiliki hikmah dan tujuan yang sangat besar. Bagaimana dengan manusia yang Allah ciptakan dengan sistem yang sangat kompleks, dengan akal yang sangat cerdas, dengannya dia bisa membedakan mana yang baik dari mana yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun yang kita bacakan tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kalian menyangka setelah kami ciptakan, kalian diciptakan hanya untuk main-main saja, tanpa ada tujuan hikmah dari penciptaan tersebut? Maha suci Allah dari apa yang kalian tuduhkan. Tidak pantas bagi makhluk dituduh makhluk yang hebat, yang memiliki kedudukan, kecerdasan, tidak pantas untuk dituduh hanya bermain-main saja di dalam membuat sebuah kebijakan. Lalu bagaimana dengan Allah yang maha sempurna ketika dituduh untuk di dalam penciptaan manusia ini tanpa tujuan, hanya untuk bermain-main saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat yang lain di dalam surat Al-Qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka setelah mereka diciptakan, mereka akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ay la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia menyangka setelah mereka diciptakan, mereka tidak akan diperintah untuk perkara yang merupakan kebaikan dan kemaslahatan mereka, dan mereka akan dilarang dari perkara yang berbahaya dan bermudarat bagi kehidupan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam kehidupan ini yang merupakan kesempurnaan perbuatan Allah di dalam menciptakan manusia adalah Allah tidak biarkan manusia ini hidup di muka bumi tanpa adanya bimbingan. Kita ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak biarkan manusia hidup di muka bumi ini tanpa adanya bimbingan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabi dan rasul yang mana semuanya tujuannya adalah untuk mengajarkan manusia, untuk membimbing manusia di dalam kehidupan ini agar mereka tidak keliru dan agar mereka bisa berjalan sesuai bimbingan Allah yang akan mengantarkan mereka kepada kemaslahatan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Penuhi seruan Allah dan Rasulnya, karena tidaklah Allah dan Rasulnya ini menyuruh kalian melainkan kepada perkara yang merupakan kemaslahatan bagi kalian. Dan seruan Allah, begitu juga Rasulnya, di dalam syariat ini hanya ada dua. Seruan yang berupa perintah, yang kedua seruan yang berupa larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan adanya perintah dan larangan ini, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwasanya Allah tidak ada kepentingan di dalamnya. Allah ketika menetapkan syariatnya, menggariskan adanya perintah dan larangan bagi manusia, Allah tidak ada kepentingan di dalamnya. Semua perintah dan larangan ini adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Kita ambil satu contoh. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar, minuman keras, minuman beralkohol. Apakah ketika Allah haramkan atau halalkan khamar ini, Allah akan dirugikan atau Allah akan diuntungkan? Tidak ada sama sekali. Allah tidak ada kepentingan dengan hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan syariat ini, mengharamkan khamr bagi manusia, tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan hidup manusia. Karena ternyata di dalam khamr ini terdapat kebaikan, namun keburukannya lebih dominan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kemaslahatan manusia dan tidak ingin mereka melakukan hal-hal yang akan merugikan di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Sehingga syariat Islam ini semuanya untuk kemaslahatan manusia. Allah berfirman, menghikayatkan doa seorang yang beriman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang mereka mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami kebaikan, kemaslahatan di dunia ini, begitu juga kebaikan dan kemaslahatan untuk di akhirat kelak. Maka syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Syariat ini berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini berkaitan dengan dua jenis hak. Perintah dan larangan ini berkaitan dengan dua jenis hak. Yang mana kita akan bahas apa dua jenis hak ini. Di dalam kehidupan ini, manusia tentunya tidak hidup sendirian. Allah jadikan mereka sebagai makhluk sosial yang akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Sebagaimana manusia juga hidup di dunia ini bukan tiba-tiba datang tanpa ada yang menciptanya. Sehingga perintah dan larangan yang bertujuan untuk menunaikan hak dan kewajiban ini kembali kepada dua jenis hak. Yang pertama adalah hablun minallah dan hablun minan nas. Hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hubungan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Sehingga dengan mempelajari syariat inilah seorang menjadi mengetahui bahwasanya seorang anak itu
wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang menjadi mengetahui bahwasanya tetangga yang ada di samping rumahnya memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang ini. Begitu juga tetangganya memiliki poin-poin di dalam kehidupan yang harus kita rawat, kita jaga, tidak boleh kita langgar. Begitu juga seorang ketika hidup di dalam satu tatanan bangsa dan bernegara, maka dia juga harus mengetahui ada hak kewajiban yang harus ditunaikan. Maka kita akan bahas insyaallah ta'ala di dalam pertemuan kita hari ini satu persatu. Namun kita akan memulai dengan hak kewajiban yang paling prioritas di dalam kehidupan, yang mengalahkan seluruh hak dan kewajiban yang lain, yaitu hak dan kewajiban yang berkaitan interaksi antara seorang hamba dengan penciptanya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat menaiki seekor keledai, membonceng bersamanya Mu'adz bin Jabal. Di perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba? Begitu juga apa hak seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal mendengarkan pertanyaan ini. Ia pun mengatakan yang merupakan adab dan etika seorang muslim ketika menghadapi pertanyaan seperti ini yang belum ia ketahui. Mu'adz pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui terhadap hak dan kewajiban tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wahai Mu'adz, adapun hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang manusia adalah ia tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ia hanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hak terbesar dan hak mutlak. Tidak ada hak yang lebih besar dari hak ini. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak seorang hamba yang akan Allah berikan adalah Allah tidak akan pernah mengadab siapapun yang tidak melakukan kesyirikan di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan ini seharusnya inilah yang paling prioritas kita pelajari. Karena kalau seandainya kita keliru di dalam menunaikan hak ini, kalau seandainya seorang tergelincir, terjatuh kepada kesyirikan, sadar ataupun tidak sadar, maka ini adalah penyesalan dan kerugian yang selama-lamanya yang tidak akan pernah berakhir dengan kebahagiaan. Melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Yaitu seorang meyakini atau beribadah kepada Allah, juga meyakini dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan inilah dosa terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kita akan sebutkan nanti kenapa kesyirikan dikatakan sebagai kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang harus ditunaikan hamba-hambanya, yaitu beribadah hanya kepadanya. Kita salat hanya kepada Allah. Kita puasa, kita berdoa, kita meminta, kita memohon perlindungan. Begitu juga kita mengharapkan pahala di dalam ibadah yang kita lakukan, semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
ketika seorang memalingkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka ia telah terjatuh kepada kesyirikan, dan inilah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang lain selain kesyirikan. Kalau seorang melakukan kesyirikan, bukan cuma dia terjatuh kepada dosa besar, tapi akibatnya semua amalan yang pernah ia kerjakan juga ikut terhapus dan gugur dikarenakan satu kesyirikan yang ia kerjakan. Disebutkan dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan satu kesyirikan saja, niscaya akan terhapus seluruh amalan yang pernah engkau lakukan. Misalnya, kalau ada seorang sejak baligh, ia nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Setiap Ramadan ia berpuasa. Juga ia misalnya udah umrah, haji, sampai usia 60 tahun misalnya. Terus ia beribadah. Tidak pernah terlewatkan. Tapi ternyata ia terjatuh pada satu kesyirikan. Satu saja. Ia berdoa meminta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah. Misalnya takut nanti akan ada badai di laut, atau takut gunung meletus, maka dia memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan, dan seluruh amalan yang ia lakukan sejak awal usianya hingga usia 60 tahun ini gugur, terhapus, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangi amalan mereka yang dahulu mereka kerjakan di dunia, di hari kiamat kelak, lalu kami jadikan amalan yang dahulu mereka capek kerjakan di dunia, namun mereka melakukan kesyirikan, kami jadikan seperti debu yang diterpa angin yang sangat kencang. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka kesyirikan ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang sangat membahayakan di dalam kehidupan seorang muslim. Dan ia harus benar-benar menghadirkan ini. Sehingga ketika ia menghadirkan ini, ia berusaha untuk belajar mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik, agar dia bisa menghindar dari kesyirikan. Karena terkadang seorang ketika dia tidak mengetahui sesuatu itu buruk, maka dia akan susah untuk menghindar dari keburukan tersebut. Sebagaimana ucapan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'fi." Aku sengaja mempelajari dan mengetahui kejelekan, keburukan, bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Karena seorang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut tanpa ia menyadarinya. Maka kesyirikan ini harus dipelajari. Karena ternyata terkadang seorang itu terjatuh kepada kesyirikan tanpa ia menyadarinya. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari seorang sahabat yang bernama Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat memakai gelang yang terbuat dari benang. Rasulullah pun memanggil sahabat ini. Lalu bertanya, "Ma hadhihi?" Apa yang engkau pakai ini wahai sahabatku? Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, minal wahinah." Ya Rasulullah, aku memakai ini sebagaimana nenek-nenek moyang kami dahulu memakai seperti ini untuk meringankan penyakit atau menyembuhkan demam.
Jadi gelang yang terbuat dari benang diyakini oleh orang-orang jahiliyah ini sebagai pereda atau penyembuh demam. Dan ini nggak nyambung tentunya, tidak ada hubungan sebab akibat. Dan di dalam syariat Islam, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, ini adalah syirik. Kita ulangi, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebagai sebab, maka ini adalah syirik. Contohnya misalnya, seorang seperti sahabat tadi, dia sakit demam. Demam ini kan kita ketahui dari ilmu kedokteran atau tabib klasik. Demam ini adalah proses perubahan suhu yang dilakukan oleh tubuh pada hipotalamus yang ada di dalam otak untuk respon terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Bisa bakteri, bisa virus, atau demam yang sesaat atau panas tubuh yang sesaat dikarenakan perubahan suhu yang secara drastis. Ini terjadi pada tubuh. Namun kebanyakannya dikarenakan bakteri atau virus. Bakteri atau virus ini tempatnya di dalam tubuh, mengalir di dalam darah atau di dalam organ-organ tertentu. Adapun seorang memakai gelang dari benang, ini nggak ada hubungan korelasi untuk bisa menyembuhkan demam ini. Adapun orang-orang tua kita dahulu, mereka ketika demam mengonsumsi daun-daunan yang pahit, seperti misalnya daun pepaya misalnya, pahit, begitu juga daun sambiloto atau brotowali. Ini memang secara medis, bakteri ini lebih suka yang manis. Ia membutuhkan gula untuk melakukan pembelahan, untuk melakukan regenerasi. Sehingga semakin banyak bakterinya atau virusnya terjadi overload, ini yang akan mengakibatkan badan drop. Tapi ketika kita mengonsumsi yang pahit, maka bakteri ini akan terbatas pertumbuhannya dan imun kita yang muncul dari respon terhadap bakteri ini akan bisa segera, antibodi kita akan segera bisa mematikan bakteri tersebut. Jadi, kalau kita meminum tumbuhan-tumbuhan tertentu, atau mungkin di zaman sekarang menggunakan paracetamol misalnya, maka ini hubungan sebab akibatnya memang Allah yang jadikan bahwasanya bakteri ini tidak suka dengan yang manis. Tapi kalau gelang yang bahannya dari benang dipakai di tangan untuk menyembuhkan demam dikarenakan bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh, maka ini dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab untuk kesembuhan. Kita ambil satu contoh lagi. Misalnya ada seorang melewati kuburan di malam Jumat Kliwon pas jam 12 teng. Ternyata di tengah pekuburan ini ada pohon besar. Pohon beringin yang usianya udah 100 tahun. Lalu orang ini pun ketika lewat, dia takut. Akhirnya yang ia lakukan, ngambil sendal, kabur. Apakah hal ini sah dilakukan? Kita akan bahas nanti. Contoh yang kedua, ada seorang ketika bertemu dengan harimau, dia mengambil sendalnya dan dia kabur. Ini kita punya dua contoh. Contoh yang pertama tadi, atau contoh yang kedua dulu, seorang berlari ketika berjumpa dengan harimau, ini boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena memang Allah jadikan sifat harimau ini sifat buas, predator. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum." Memang hewan-hewan buas Allah jadikan sifatnya selalu sebagai predator mengejar mangsanya. Maka siapapun yang berada di depan harimau, harimau ini akan siap untuk menerkam. Siapa yang menjadikan sifat tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya hewan-hewan buas. Sehingga ketika kita berlari
dari pengejaran harimau ini, hakikatnya kita berlari dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh yang pertama tadi, yaitu seorang ketika ketemu pohon beringin yang besar, yang angker misalnya, ia berlari. Kita tanya alasannya apa? Memangnya pernah kita dengarkan dalam sejarah perjalanan manusia ada pohon beringin yang mencabut akarnya lalu mengejar orang yang lewat di sampingnya, menginjak-injaknya sampai mati? Nggak pernah ada. Karena memang Allah tidak jadikan sifat bagi pohon ini untuk melakukan hal tersebut. Maka kalau seorang ini takut kepada pohon, maka dia telah takut pada sesuatu di luar pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah poin kesyirikan yang dilakukan orang tersebut. Yang ini terkadang kita tidak menyadarinya. Ada lagi yang lebih tidak masuk akal rasa takutnya. Ada sebagian orang ketika mereka melewati jembatan gelap, mereka akan mengucapkan permisi, Mbah, punten, ya. Ini alasannya apa? Apakah pernah jembatan ini melepaskan dirinya lalu? Dan aneh, kok bisa-bisanya kita meminta izin untuk lewat? Apakah jembatan ini memiliki akal, memiliki pendengaran, atau organ yang lain yang bisa merespon ucapan kita? Nggak pernah. Tapi Ustadz, ada penunggunya. Ada jin Ustadz yang nunggu. Kadang dia modelnya kayak pocong. Ya. Ada yang kadang kayak suster ngesot. Ya. Ada yang belakangnya bolong. Lah itu mah cacat semua itu mah. Difabel. Itu bukannya takut kita. Harusnya kita bantuin, tolongin, kasihan. Suster ngesotnya di orderin ojol kayak biar bisa diantar pulang.